Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan sebuah kisah pengkhianatan Musa Samiri kepada Nabi Musa alaihissalam. Para kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, dikisahkan bahwa saat zaman Fir'aun, setiap bayi laki-laki yang lahir zaman Fir'aun akan dibunuh oleh bala tentara Fir'aun. Karena saat itu Fir'aun bermimpi, dalam takwil mimpinya oleh para penasihatnya nyatakan bahwa intinya nanti ada seorang laki-laki yang akan menggulingkan kekuasaan Fir'aun. Sehingga akhirnya Fir'aun memutuskan bahwa mulai detik itu, setelah mendapatkan mimpi dan mimpinya ditakwil, diartikan oleh para penasihatnya itu, Fir'aun memutuskan setiap bayi laki-laki yang lahir di buminya Fir'aun itu, kerajaan Fir'aun, akan dibunuh. Hanya bayi perempuan yang boleh hidup, karena takut kalau bayi laki-laki nanti akan menjadi istilahnya perusak kerajaan Fir'aun, akan melengsarkan Fir'aun. Sehingga disebutkan dalam beberapa riwayat ada 70.000 bayi laki-laki yang dibunuh oleh Fir'aun dan bala tentaranya. 70.000, luar biasa. Itulah kekejaman Fir'aun zaman tersebut, membunuh 70.000 bayi laki-laki tanpa dosa. Nah, saat itu Musa, maksudnya ibundanya Musa, melahirkan seorang bayi laki-laki, dan atas petunjuk Allah, perintah Allah, bayi Musa kecil tadi dihanyutkan oleh ibunya dengan keranjang itu di atas sungai, dan sungai itu kemudian mengalir. Ditemukan bayi itu oleh permaisuri si Fir'aun ini, dan atas seizin Allah ndelalah bayi tersebut malah dirawat oleh si permaisuri ini, sehingga dibesarkan sampai besar, dan akhirnya si Musa ini, Nabi Musa ini akan menjadi musuhnya Fir'aun, dan nanti di akhir cerita akan berhasil membunuh Fir'aun ini lewat tenggelamnya Fir'aun dan pasukannya di dalam lautan. Padahal bayi Musa ini dirawat mulai kecil, mulai bayi sampai gede oleh ibunda atau si permaisuri dari Fir'aun itu sendiri. Itulah kekuasaan Allah yang maha kuasa. Demikian pula dengan Musa Samiri, seorang yang mirip namanya, Samiri. Musa Samiri adalah seorang bayi laki-laki yang juga selamat seperti Nabi Musa saat itu. Dikatakan dalam sebuah kisah bahwa ibunya si Musa Samiri ini meninggalkan Samiri di dalam gua begitu saja. Tidak ada yang menyelamatkannya, apalagi merawatnya. Kemudian atas kasih sayang Allah diutuslah malaikat Jibril untuk merawat sang bayi tersebut. Sejak saat itu Samiri mengenal malaikat Jibril yang merawat malaikat Jibril tersebut. Sehingga setelah dewasa, Samiri terkenal sebagai seseorang yang mengerti atau bisa melihat barang gaib, bisa melihat malaikat Jibril. Nama asli dari Samiri ini adalah Miha atau Musa bin Zafar, dan tinggalnya ada di Karman atau Bajarna. Satu-satu yang menjadi teman Samiri adalah para orang-orang yang syirik, musyrikin yang menyembah patung anak sapi. Dari pergaulannya yang salah tersebut, efek negatifnya adalah tentunya dia menjadi penyembah berhala tersebut. Dia mengagung-agungkan anak sapi atau perda tersebut. Nah, kejadian kisah ini, saat itu Nabi Musa diutus menjadi nabi. Jadi saat setelah kisah Fir'aun terbunuh, mati dengan pasukannya yang berjumlah ratusan ribu pasukan Fir'aun, dan bala tentaranya itu meninggal dunia saat peristiwa laut yang disibak atas seizin Allah dengan tongkatnya Nabi Musa. Kemudian Fir'aun mengikuti, mengejar Nabi Musa yang ada di dalam lautan.
Dan saat Nabi Musa sudah keluar di ujung lorong lautan sana, sudah di daratan sana, dan Fir'aun masih di tengah-tengah jalanan di lautan, maka Allah mengembalikan lautan tersebut, sehingga Fir'aun dan bala tentaranya semua meninggal dunia, meninggal dalam kekafiran, meninggal dalam kemusyrikan, karena Fir'aun menganggap dirinya adalah seorang Tuhan. Nah, saat itu setelah kemudian Musa berhasil istilahnya menjadi penguasa setelah ditinggalkan Fir'aun, kemudian Musa melanjutkan dakwahnya dengan orang-orang pengikutnya. Dan Musa saat itu mampir di suatu tempat kemudian saat setelah Fir'aun meninggal dunia, mati, tenggelam di lautan, Musa dan orang-orang iman kemudian meninggalkan Mesir. Saat itulah kemudian Jibril mendampingi Nabi Musa dan Harun. Jibril menunggangi kuda dan berada di depan rombongan. Nah, Samiri ini yang dahulu pernah dirawat Jibril, dia mengenali Jibril ini, dia bisa melihat. Kemudian Samir ini mengambil tanah bekas kuda dari Jibril, yang dinaiki Jibril. Tanah yang diinjak oleh kudanya malaikat Jibril ini kemudian diambil oleh Musa Samiri ini, disimpan di dalam kantongnya atau dalam tas atau bungkus disimpan. Kemudian dalam perjalanannya saat itu rombongan Musa mampir di sebuah desa yang penduduknya menyembah patung anak sapi. Nah, saat itu diceritakan Musa diperintahkan oleh Allah untuk datang ke Gunung Sinai atau Tur Sinai, Bukit Sinai, untuk mendapatkan wahyu dari Allah, yaitu kitab Taurat berupa 10 perintah Allah tentang agama, tentang kehidupan dan lain sebagainya. Maka Musa pun berangkat menghadap panggilan Allah di Bukit Sinai atau terkenalnya dengan Tur Sinai selama 40 malam, mendapatkan pelajaran dari Allah tentang kitab Taurat ini. Nah, saat ditinggal oleh Nabi Musa ini, yang kaumnya dipasrahkan oleh Nabi Harun, nah, Musa As-Samiri ini kemudian membuat patung anak pedet, maksudnya patung anak sapi atau pedet yang terbuat dari emas, bikinan Musa As-Samiri ini. Kemudian mulutnya itu dimasukin oleh tanah bekas kakinya kuda malaikat Jibril tadi, yang diambil, disimpan oleh Musa As-Samiri tadi. Nah, setelah dimasuki tanah bekasnya injaan kudanya malaikat Jibril ini, patung pedet itu bisa bicara bahasa sapi tentunya, ya bahasa pedet, ngek ngek. Nah, sehingga kaum yang gampang terpengaruh tadi dipengaruhi oleh Musa As-Samiri, bahwa inilah Tuhanmu, buktinya ini bisa ngomong, padahal ngomongnya ya ngomong bahasa sapi saja. Inilah bodohnya, naudzubillah min dzalik, orang-orang zaman dahulu gampang dipengaruhi, padahal patung sapi ngomongnya ya bahasa sapi saja sudah percaya bahwa itu adalah Tuhan. Masa Tuhan kok sapi? Ya kan, secara logika sudah tidak masuk akal. Tapi kenyataannya kemudian kaumnya Nabi Musa percaya. Kemudian singkat cerita, setelah mereka menyembah kepada patung anak sapi tadi, singkat cerita setelah 40 malam Musa pun datang kembali ke kaumnya. Setelah dari Gunung Sinai tadi, Musa datang kaget melihat kaumnya pada menyembah kepada patung anak sapi. Dia marah, bahkan dalam sebuah ayat suci Al-Quran, lehernya Harun, yaitu Nabi Harun, adiknya Nabi Musa, itu ditarik lehernya, kerahnya, saking marahnya Nabi Musa. Kemudian Harun mengatakan, sabar dulu, saya kok membiarkan mereka, saya sudah nasihati mereka, tapi mereka tidak mau, tetap
menyembah kepada anak sapi. Lah, saya tidak punya kekuatan, saya kalah jumlah dengan mereka, sehingga akhirnya saya terpaksa mendiamkan. Karena kalau saya terus-menerus menasihati mereka, saya bisa dibunuh oleh mereka. Setelah mendengarkan argumentasi dari Nabi Harun ini, kemudian Musa baru menyadari. Akhirnya kemudian Nabi Musa menasihati pada kaumnya, dan kaumnya alhamdulillah mau menerima nasihat dari Nabi Musa, berkeinginan untuk bertobat kepada Allah. Akhirnya Nabi Musa pun mau bertanya kepada Allah tentang taubatnya kaumnya setelah menyembah kepada patung anak sapi itu. Saat itulah kemudian Nabi Musa mengajak 70 orang pengikutnya, dipilih dari orang-orang yang setia, di mana dalam sebuah riwayat 70 orang ini tidak ikut menyembah patung tadi, tapi karena kalah jumlah mereka nggak berani mengingatkan. Memang sudah mengingatkan, tapi mereka kaumnya itu tetap menyembah anak sapi. 70 orang pilihan Nabi Musa ini, orang yang paham istilahnya, paham agama, kemudian diajak Nabi Musa ke Gunung Sinai untuk menjadi saksi, bertanya kepada Allah tentang hukuman apa, kafarohnya apa, tobatnya untuk orang yang menyembah anak sapi ini. Nah, singkat cerita, setelah di Gunung Sinai, Nabi Musa mau menghadap ke Allah, mau melangkah ke depan, mau pergi tanpa 70 orang itu. 70 orang itu menunggu di bukit. Nabi Musa mau masuk ke gua atau apa gitu, tapi 70 orang ini protes. Namanya orang Bani Israel ya, orang rewel. Ngomong mereka itu, wahai Musa, jika engkau memang mau mengajak kami, tentunya kami akan sangat percaya kepadamu. Tapi jika kamu tidak mengajak kami untuk mendengar langsung apa yang dikatakan oleh Tuhan kita, Tuhanmu, maka kami sulit untuk percaya kepadamu tentang hukuman apa kepada para penyembah berhala itu. Akhirnya Musa meskipun jengkel atau marah, ya akhirnya minta izin kepada Allah agar mau mengizinkan 70 orang ini untuk ikut Nabi Musa mendengarkan langsung kalam Allah tentang tobatnya orang yang menyembah berhala tadi. Kemudian dalam Al-Qur'annya disebutkan dalam sebuah ayat, Allah menurunkan suara geledek, suara petir atau geledek yang sangat keras, sehingga 70 orang ini mati atau pingsan. Dalam sebuah riwayat ada yang mengatakan pingsan, tapi di riwayat yang lain dia mengatakan dimatikan oleh Allah sebagai pelajaran. Nah, saat itu kemudian Nabi Musa sedih melihat 70 orang pilihannya ini kemudian kok mati, dimatikan oleh Allah. Kayak karena mungkin ya Allah ngasih pelajaran, orang kok kepingin mendengarkan kalamnya Allah, padahal hanya Nabi dan Rasul lah yang bisa mendengarkan kalamnya Allah. Nah, kok orang biasa, bukan Nabi, bukan Rasul, ingin mendengarkan kalamnya Allah, tidak percaya kepada Nabi Musa, tidak percaya lagi kepada nabinya sendiri. Sehingga karena Nabi Musa akhirnya merasa sedih, ditinggalkan 70 orang pilihan, Allah melihat itu. Kemudian dalam sebuah riwayat, orang yang 70.000 itu kemudian dibangunkan lagi oleh Allah, dihidupkan lagi oleh Allah. Sehingga kemudian Nabi Musa diberi petuah-petuah oleh Allah, diberi wahyu oleh Allah tentang hukuman untuk kaumnya, bukan hukuman, tentang cara bertobat kaumnya. Setelah itu kemudian disampaikan kepada kaumnya, kepada kaum yang penyembah berhala tadi, di mana ada dua riwayat. Riwayat yang pertama bahwa kaumnya itu dan orang yang tidak menyembah juga, jadi yang penyembah berhala dan tidak menyembah, semuanya harus saling membunuh. Itu riwayat yang pertama. Dalam sebuah gedung mereka harus saling membunuh sampai habis. Riwayat yang kedua, hanya penyembah berhala saja yang dibunuh, dan yang membunuh adalah orang-orang yang tidak menyembah berhala tadi, termasuk yang 70 orang tadi itu, orang yang kepercayaan Nabi Musa, orang pilihan tadi, dan tidak menyembah berhala, tapi tidak mampu mengingatkan karena kalah jumlah. Itu
Itu dalam riwayat yang kedua. Jadi kemudian akhirnya setelah mereka itu mengerjakan taubatnya sedemikian itu, dibunuhi atau saling membunuh, maka taubatnya diterima oleh Allah. Maksudnya diterima oleh Allah ya mereka mati dalam keadaan mati masuk surga karena taubatnya sudah diampuni oleh Allah. Dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah. Insya Allah itu yang bisa kami sampaikan tentang kisah As-Samiri, kisah patung sapi, dan kisah Nabi Musa yang dikhianati oleh Musa As-Samiri, sehingga akhirnya dihukum oleh Allah dengan kafaroh tobatnya itu saling membunuh atau dibunuh oleh orang-orang yang tidak ikut menyembah berhala anak sapi tadi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.